Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi, amin. Melanjutkan yang kemarin, masalah yang membatalkan wudhu. Sudah saya terangkan 1, 2, 3. Sekarang tinggal yang terakhir, yaitu nomor 4. Tapi untuk melengkapi yang ketiga, saya jelaskan kembali bahwa mahram itu adalah perempuan yang haram dinikahi. Perempuan yang haram dinikahi itu ada yang haram dinikahi secara selamanya, seperti mertua, ibu mertua, nenek mertua sampai ke atas, atau bibi. Kalau ibu kita sendiri itu sudah maklum, bibi asli ya, bukan bibi sepupu, bibi misan, bukan, tapi bibi asli, saudaranya ayah atau saudaranya ibu kita. Kemudian keponakan perempuan, keponakan asli. Ini ini yang haram dinikahi. Sehingga jika kita menyentuh kulit mereka dengan tanpa penghalang sekalipun, tetap tidak batal wudhu kita. Dan yang disentuh juga tidak batal. Ini masalah hal yang membatalkan wudhu, bukan bab yang lain ini dulu ya. Saya hanya menjelaskan tentang yang membatalkan wudhu. Ada mahram itu tidak selamanya, seperti mahram kepada saudara ipar, saudara perempuannya istri. Ini mahram, tapi ala ghairi ta'bid, bukan selamanya. Artinya ya mahram alal jam'i, mahram ketika kita kumpulkan dalam satu pernikahan. Artinya kita kawin dengan istri, dengan kakaknya, kemudian juga dengan adiknya, tanpa mentalak terlebih dahulu kakaknya misalnya, karena saudara ipar kita yang lebih muda itu lebih bohai misalnya. Na'udzubillahi min dzalik, ini tidak bisa. Kalau sama mertua ini ta'bid selamanya, hatta walaupun kita telak dengan istri, na'udzubillahi min dzalik, kita ke mertua selama-lamanya sampai hayat dikandung hayat dikandung badan, tetap kita mahram selama-lamanya. Faham ya? Ini sekilas masalah mahram secara nasab, haram yang artinya adalah man haruma nikahuha. Kalau mahram kepada yang ghairi ta'bid seperti saudara ipar, maka batal wudhunya. Ini beda. Kalau ini dengan ini batal wudhu kita. Wudhu kita batal. Haramnya haram dikawin kalau sama saudara ipar. Tapi kalau masalah wudhunya tetap batal, karena ini bukan ta'bid, tapi ala ghairi ta'bid atau alal jam'i. Sekarang yang nomor 4. Jika ada kekurang puasan bisa dikomen di channel YouTube kami Kobung Rosong, atau langsung WA, tidak ada masalah. Selama memang Anda sudah mengikuti atau menyimak video ini. Ar-rabi'u tining nomor 4, masu qubulil adami, keadaan to nyeting kubul manusia, au halqati duburihi, otabe bunterah dubur adami, bi batnir rahati, kelaben tabun pak tepat tanang, au butunil asabi'i, otabe kelaben benyak-benyak tabuna, benyak-benyak kerikikna tanang. Yang keempat, yang terakhir, dalam kitab Safina ini hanya ada 4 yang membatalkan wudhu. Yang terakhir ini adalah menyentuh kemaluan manusia, baik dirinya atau manusia yang lain asal sejenis. Kalau lain jenis sudah batal menyentuh kulitnya kan, tidak perlu dibahas menyentuh kemaluan.
kalau lain jenis. Kalau sejenis atau kepunyaan sendiri, milik pribadi, maka yang batal itu menyentuh, massu. Beda dengan lamsu. Kalau lamsu, sentuhan kulit. Dimanapun anggota badan, kulit bagi daerah manapun, asalkan dengan bahasa lamsu, ini kulit, bukan gigi, tulang, gigi, rambut, kuku, ini bukan. Karena ini bukan dikatakan lamsu. Ini lamsu adalah persentuhan kulit secara langsung. Kalau ini massu, menyentuh. Bahasa menyentuh adalah dengan telapak tangan. Mana batasan telapak tangan? Adalah ketika kita rapatkan begini, maka tidak terlihat. Jadi kalau di pinggir ini kan terlihat, berarti ini bukan dinamakan telapak tangan. Paham ya? Artinya menyentuh kemaluan kita sendiri. Contoh laki-laki zakar, ini contoh. Kita pegang dengan begini, batal wudhu kita. Kita dengan begini tidak batal wudhu kita. Paham ya? Atau dengan begini, miring, tidak batal. Karena bukan rohatul yadain, atau bukan butunil asobe. Yang dikatakan telapak tangan itu adalah bagian dalam ini. Jadi pinggir-pinggirnya ini bukan termasuk telapak tangan. Karena jika dirapatkan, ia tidak tersentuh. Ia tidak tertutupi. Paham? Jadi ini tertutupi. Karena ini termasuk panca indera. Ini alat perasa ini. Kalau pegang paha, ini langsung ngerenyeng. Langsung intisar. Tegangan tinggi. Kalau hanya gini, tidak, punggung telapak tangan tidak membatalkan, karena memang tidak ada rasa di sana, rasa halus, rasa macam-macam lah. Paham ya? Jadi karena ini, atau kubulnya manusia yang bukan milik kita tapi sejenis, kita laki sama laki, perempuan sama perempuan, perempuan sama perempuan. Kalau ini kubul atau dubur. Dubur itu yang mana? Dubur itu lingkaran dubur. Artinya kalau di sekitarnya seperti pantat, agak ke dalam sedikit, itu belum menyentuh lingkaran dubur, maka tidak batal, tapi sunnah wudhu. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan, mazhab lain mengatakan bahwa itu juga membatalkan wudhu. Paha ke atas, paha bagian atas ini, sebagian ulama mengatakan batal wudhunya. Kita pegang paha sendiri, apalagi pahanya orang sejenis, misalnya anak kita yang mahram, meskipun bukan sejenis tapi mahram, kita cebok, itu batal jika menyentuh dengan telapak tangan. Jika tidak apa-apa. Paham ya? Ini hati-hati. Anak kita yang masih kecil, ya kan, kita cewoki, kita ceboki, kita lain menambah, tidak apa-apa, itu dah, tidak ada masalah, asalkan setelah itu kita wudhu. Ya kalau nggak mau batal, ya nggak bisa sempurna cara toharohnya. Kalau kita mau toharoh pada anak kita, mau nyeboki, mau ngelakna anak, tak bisa, tak batal wudhu, tak sempurna. Jadi batal jika menyentuh dengan telapak tangan. Kemana? Ke alat kemaluan, ke kemaluan kita, baik depan kubul atau belakang dubur. Ya kalau menyentuh kemaluan jenazahnya sudah kita mandikan, kita wudhui, tidak batal mayitnya. Kalau kita batal, yang bertugas mewudhui atau memandikan, batal kita kalau kita punya wudhu. Kalau jenazahnya tidak batal karena memang sudah mati. Ini walaupun dalam keadaan lupa, tidak disengaja, tetap batal. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.